Langkah selanjutnya kita akan memasang komponen-komponen ini ke casing. Yang pertama adalah kita pasang dulu motherboardnya. Setelah Anda perhatikan, ternyata bolongan-bolongan yang ada di belakang casing ini tidak sama dengan apa yang ada di motherboard. Jadi kita harus mengganti bolongan-bolongan tersebut dengan bawaannya motherboard. Oke, sebelum dipasang motherboard ke casing, maka kita harus memasang dulu ya mur untuk penyangganya supaya kuat. Nah, pemasangan mur ini harus sama dengan lubang-lubang yang tersedia. Ini juga saya buka dulu, jadi nanti kita menggunakan yang ini. Oke, kita letakkan motherboard di casing. Nah, setelah diperhatikan ternyata tidak sama ya antara mur ini dengan bolongannya, jadi harus Anda pastikan sama. Oke, sudah. Nah, biasanya motherboard baru itu dilengkapi dengan spons seperti ini. Sebaiknya Anda manfaatkan spons ini untuk penyangga motherboard untuk meminimalisir arus listrik. Oke, sudah pas seperti ini. Kemudian kita manfaatkan ini untuk supaya lebih rapi ya, harus disamakan dengan bolongan-bolongan yang tersedia tadi terbalik. Oke ya, kalau sudah pas baru Anda rapihkan. Ya, sekali lagi hati-hati. Kalau terasa sudah rapi, selanjutnya Anda bisa memasang dengan obeng agar lebih kuat. Oke, masing-masing bolongan itu dipasang ya bautnya. Oke, intinya bagaimana motherboard ini terpasang secara kuat pada casing. Setelah motherboard terpasang, maka selanjutnya kita memasang kabel-kabel seperti kabel untuk power ya, untuk reset, untuk speaker, kemudian USB front, audio front. Ini sudah saya tunjukkan cara pemasangannya pada sesi sebelum ini ya. Tidak lupa kabel power untuk motherboard, kabel power untuk CPU, juga kabel power yang dihubungkan dengan indikator lampu power. Selanjutnya saya akan memasang PGA, karena PGA yang saya gunakan ini bukan PGA onboard. Nah, dibuka dulu belakangnya, baru setelah itu ya, dipasang pada port PCI Express, karena PGA ini menggunakan port PCI Express. Oke, setelah dipasang baru Anda baut supaya lebih kokoh. Pada komputer yang kita rakit, kita juga bisa memasang perangkat tambahan. Contohnya ini misalnya saya akan memasang TV tuner dan modem. Nah, ini menggunakan port PCI, berarti nanti kita akan
memasangnya di port PCI. Nah, untuk memasangnya saya akan membuka dulu penutup casing yang di belakangnya, ya, disesuaikan. Nah, kemudian setelah itu dipasang pada port PCI yang tersedia. Namun sebelum kita selesai menginstal sistem operasi Windows, maka sebaiknya perangkat tambahan ini tidak perlu dipasang dulu. Jadi untuk menginstal Windows cukup menggunakan PGA dan perangkat utama seperti motherboard, prosesor, dan memori. Ya, perangkat tambahan nanti kita pasang setelah selesai install. Nah, selanjutnya saya akan memasang hard disk. Hard disk yang saya gunakan kali ini ya tipenya serial ATA. Nah, posisinya biasanya seperti ini. Jangan lupa dibaut ya, supaya tidak goyang ya. Kemudian floppy disknya juga saya pasang. Ini dibuka dulu depannya. Oke, jika terasa menghalangi ya, memorinya bisa dicopot dulu. Oke, sekarang kita pasang lagi. Dan kalau sudah pas, jangan lupa untuk dibaut juga. Oke. Nah, optical disk seperti CD-ROM atau DVD-ROM juga bisa kita pasang. Ini penutupnya bisa dibuka dulu. Oke. Ini ya, seperti ini. Kita masukkan dari depan kalau bisa, misalnya ya, dari depan ternyata bisa. Oke, ini juga jangan lupa untuk dibaut. Oke, sudah kita pasang komponen-komponennya. Oke, setelah semua komponen terpasang, hard disk, floppy disk, CD-ROM, selanjutnya kita akan pasang kabel-kabelnya. Seperti ini, saya akan masang kabel data untuk hard disk serial ATA, kemudian dilanjutkan dengan memasang powernya dulu. Oke, jadi powernya dulu, baru kabel datanya. Kemudian saya pasang juga kabel data untuk CD-ROM. Ini bisa saja saya menggunakan primary karena primary ini tidak digunakan untuk hard disk, karena tadi hard disknya menggunakan serial ATA. Jadi tidak masalah kalau saya menggunakan port primary untuk CD-ROM. Ini powernya juga saya pasang. Oke, tidak lupa saya pasang juga kabel audio analognya, yang satu ke CD-ROM, satunya lagi ke sound card yang onboard di motherboard. Nah, kemudian saya akan memasang floppy disk. Ya, ini kabel datanya. Kemudian tidak lupa kabel powernya. Nah, memori yang tadi sempat saya copot dulu untuk memasang floppy disk, saya pasang lagi. Ya, hati-hati. Oke, semuanya sudah kita cek. Ya, rapikan dulu, kita cek dulu. Pertama, kabel power sudah terpasang, kemudian kipas, kemudian hard disk sudah terpasang, floppy disk juga terpasang, ya, CD-ROM sudah terpasang, dan untuk tombol-tombol depan juga sudah terpasang. Oke, sudah.
Nah, perhatikan bahwa tadi kita sudah membaut di sisi sebelahnya, maka untuk sisi sebelahnya lagi juga jangan lupa untuk Anda baut agar komponen-komponen yang terpasang ini lebih kokoh, ya, terpasang di. Oke, berikutnya saya pasang, ya, kabel powernya, kemudian kabel untuk monitor dari PGA. Setelah itu saya nyalakan, ya. Apabila mulai dari dinyalakan lampu floppy disk nyala terus, itu berarti Anda salah dalam memasang kabel data floppy disk. Jadi matikan dulu, kemudian Anda pindah dulu pemasangannya, jadi yang strip putihnya itu mendekati power. Nah, kita nyalakan lagi. Oke, apabila tidak menyala, ketika dinyalakan berarti tidak masalah floppy disknya. Kemudian ini HDD LED-nya sudah nyala karena harddisk sudah terpasang, power supply-nya juga sudah. Nah, apabila di monitor munculnya pesan seperti itu, disk failure, itu karena harddisk yang ada pada komputer tersebut itu belum ada sistem operasinya. Oke, jangan lupa kita juga pasang keyboard dan mouse-nya. Nah, oke, kita sudah selesai menginstal sebuah komputer. Hasilnya seperti ini. Berikutnya kita menginstal sistem operasi Windows.